Untuk kata ketiga, kita akan bicara mengenai pertimbangan. Ini bicara mengenai keintiman. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kata pertimbangan di sini berasal dari bahasa Ibrani, itu ditulisnya sod. Artinya sebuah consideration yang dilakukan secara mendalam, konsultasi secara intim. Jadi jelas keintiman dengan Tuhan adalah salah satu hal mutlak yang perlu kita bangun jika kita ingin membangun sod dalam kehidupan kita. Keintiman tidak dibangun dalam satu malam, membutuhkan konsistensi yang hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Keintiman juga tidak dibangun hanya melalui membaca Alkitab atau pergi ke gereja semata-mata. Waktu kita membaca Alkitab, bukan lagi cuma reading, tapi ketika kita learning and digging deep into His Word, maka Tuhan akan menyingkapkan siapa dirinya kepada kita melalui firman yang kita baca. Sebagai orang percaya, seringkali kita punya iman yang mudah goyah. Dan salah satu faktor penting dalam hal ini adalah karena kita nggak lagi punya keintiman sama Tuhan. Waktu kita nggak mengenal seseorang, maka sulit untuk kita bisa percaya kepada dia, betul? Jadi sesederhana demikian, karena kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka sulit untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi membangun keintiman adalah kunci untuk kita bisa punya iman yang teguh. Semakin kita mengenal siapa Tuhan, maka kita pun akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Kita tahu isi hatinya, kita tahu kerinduannya, kita tahu cara dia bekerja, kita tahu apa yang dia inginkan, bahkan kita juga mengenal hal-hal yang dia benci. Dosa misalkan. Ini yang disebut dengan mengenal jalan-jalannya, kata Daud. Pada gilirannya nanti, pengenalan intim kepada Tuhan akan menuntun kita untuk bisa menselaraskan setiap rencana dan keputusan dalam kehidupan kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Amsal 15:22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ini sedang bicara mengenai rancangan kita gagal kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Mari kita belajar bangun keintiman dengan Tuhan sebagai kunci untuk membangun kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Amin.